students, I am Yudit Martini Basu, University students at University of Palangkaraya. I'm doing the research in your class because I've got the permission from the school and your English teacher. Hope you'll be my partner to do this research and also hope your cooperation. Oke adik-adik, jadi untuk kesempatan kali ini kakak senang karena bertemu kembali dengan adik-adik semua. Dan untuk kesempatan kali ini kakak tidak mengajar kalian seperti PPL kemarin, tapi di sini kakak akan melakukan penelitian yang mana kakak akan share materi yang masih berkaitan dengan rekonteks. Jadi kakak berharap adik-adik semua bisa membantu kakak dan juga mohon kerjasamanya. Thank you. Oke adik-adik, jadi materi yang digunakan untuk penelitian ini adalah materi tentang rekonteks, yang mana akan membahas tentang definisi dari rekonteks, social function, generic structure, language feature, dan juga example. Jadi di sini kakak hanya akan memberikan materi yang berkaitan dengan rekonteks, dan juga ini hanya sebagai remind untuk adik-adik semua atau mengulang kembali materi yang telah kalian pelajari. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke inti materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh adik-adik semua. Di sini ada dua. For the first one, it is about apply social function, text structures, and language features of recontext, and speaking orally the recontext according to language features, which means using the genre structures, for example, orientation, event, and reorientation. And the next, vocabulary of verb about actions and activities, and adverb, for example, first, then, after, before, at last, finally, and etc. It means masih ada banyak lagi. Ya, untuk kita mempelajari sesuatu, ketika kita mempelajari sesuatu, tentu saja kita harus mengetahui apa sih maknanya, apa sih maksudnya. So, recontext, it means text that contains a story or sequence of events or experiences that happened in the past. In other words, a recontext can be said as a kind of narrative text, but recontext is based on experience that happened in the past and has been experienced before. Jadi, di sini maksudnya adalah recontext ini menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Dan juga dapat dikatakan bahwa recontext ini dia mirip seperti narrative text, tetapi mereka ini berbeda. Kalau narrative text itu berdasarkan cerita fiktif atau something yang khayalan. And then kalau recontext ini dia berdasarkan pengalaman nyata yang telah terjadi atau yang telah kita alami dan itu terjadi di masa lampau sehingga kita dapat menceritanya kembali. And then dari recontext ini dia punya fungsinya adalah to tell something that happened time, artinya untuk menceritakan atau untuk memberitahukan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Ya, setelah kita mempelajari tentang genre structure dari recontext, so here saya akan menjelaskan tentang language feature of recontext atau ciri kebahasaan yang dimiliki dalam recontext. Jadi di sini for the first one, introducing the personal participants such as I, my group, and etc. And then using chronological connection, for example, then, first, after that, when, before. Using linking verb, was, were, saw, heard. Using action verb, looked, saw, went, changed, jumped, ran, slept. And then using simple past tense, past continuous tense, and past perfect tense. Okay, the next topic it is about general structures of recontext. Jadi, struktur secara umum dari recontext ini ada tiga. Yang pertama ada orientation, ada event, dan juga reorientation. Orientation, it means general information that refers to the content of the entire text. This information usually consists of who, where, and when. And event, it means what happened to the actors in the text. And then reorientation, it means overall information written in a concise manner. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga ini.
Jadi orientation ini merupakan pengenalan dari awal cerita sebelum dia masuk ke peristiwa dan juga berakhirnya peristiwa tersebut. Jadi di situ dia akan berkaitan dengan atau menunjukkan kepada siapa, di mana dan kapan peristiwa itu dimulai gitu. Terus event itu adalah runtutan cerita mulai dari awal, terus dia setelah awal, setelahnya kemana. Jadi dia itu runtutan ceritanya yang dialami oleh orang tersebut. Dan juga reorientation itu merupakan dia itu seperti kesan yang dialami selama dia mengalami kejadian tersebut. Misalnya dia pergi berlibur dengan siapa, di mana, dan apa yang dia rasakan selama dia berlibur tersebut. Ya, contohnya di sini dia telah mempersiapkan cerita tentang trip to the zoo. Ya, di situ contohnya, yesterday my family went to the zoo to see the elephant and other animal. Ya, ini adalah kalimat introduction atau pengenalan sebelum masuk ke dalam ceritanya. Jadi ini dia termasuk orientation. And the next, when we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. And then after getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Ini merupakan event. Jadi ini sudah dia masuk ke event. And then before lunch we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. That nearly fell off when he let go the rope. During lunch we fed some birds in the park. In the afternoon saw the animals being fed. Ya, ini adalah runtutan cerita atau lanjutan cerita dari eventnya. And then when we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Ini merupakan part dari reorientation atau kesan yang didapat dari si orang yang bercerita tersebut atau orang yang mengalami cerita itu. Oke, di part sebelumnya atau di slide sebelumnya itu adalah materi tentang language feature atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam materi di konteks. Dan untuk slide ini, di sini kakak akan menjelaskan atau menyelipkan materi tentang tenses yang digunakan dalam recontext. Ini sangat penting, tenses ini sangat penting digunakan karena pada setiap teks, of course, dia akan menggunakan tensesnya tertentu. Oke, jadi recontext ini dia memiliki 3 tenses, ada simple past tense, ada past continuous tense, ada past perfect tense, dan of course punya rumus masing-masing. Pada simple past tense dia menggunakan rumus, ada subject, verb to, dan object. Contohnya I walk to school yesterday. Walk yang ada akhiran ed itu adalah contoh dari verb to. And then Harry lived in Hogwarts for 10 years, but now he lives in LA. Jadi lived itu adalah bentuk verb to ya yang ditambahkan akhiran ed di belakangnya atau akhiran d. And then she bought a new phone 3 days ago. She adalah subjeknya, bought itu adalah verb to yang merupakan verb 1 dari buy, artinya membeli. Oke, and the next past continuous tense, di sini dia menggunakan rumus subject plus to be. To be itu yang digunakan adalah to be yang berbentuk past tense atau berbentuk lampau, misalnya was atau were. And then ada verb 1 ing yang akhiran ing dan juga objek. Contohnya I was walking down the street when it began to rain. I itu adalah subjek, to be yang digunakan sini adalah was karena subjeknya I, and then walking itu adalah verb 1 yang ditambah akhiran ing dan objeknya itu adalah down the street when it began to rain. And then dalam past continuous ini juga tentu bisa kebalik. Contohnya at 8 o'clock last night I was studying. Nah, itu at 8 o'clock last night itu adalah objeknya, and then I was studying itu adalah subjeknya. Jadi pada intinya itu sama aja gitu, tapi cara penempatannya yang berbeda. And then yang ketiga ada past perfect tense, itu dia menggunakan 2 rumus, ada subject had plus been plus object, and then subject had verb 3 dan object. Contohnya I had been at home before night, dan untuk yang kedua Sam had left before and got there.
Okay, next material it is about simple example about to recount text. Ya, di sini contohnya my bad day on Sunday. Oke, saya akan membacakan. I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Then, I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus, but of course, I missed it. I wanted to take a taxi, but didn't have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Oke, di sini kakak tidak perlu menjelaskan tentang apa arti dari cerita ini, tetapi di sini kita hanya fokus kepada kata-kata yang sudah kakak bold dengan warna-warni. Of course, ini kaitannya dengan tenses yang digunakan dari recount text. And as you know, bahwa dalam tenses ini dia menggunakan 3 tenses pada materi di konteks, ada simple past tense, past continuous tense, dan juga past perfect tense. Dan of course di cerita ini semuanya digunakan. Contohnya contoh untuk kata-kata yang berwarna coklat itu, misalnya hat, itu adalah contoh dari past perfect tense. Dan juga kata yang diwarnai dengan hijau itu merupakan contoh dari simple past tense. And then kata yang ada I was making itulah contoh dari past continuous tense, dan juga bisa contoh dari linking verb. And then kata-kata yang menggunakan warna hijau itu adalah conjunction atau kata penghubung atau konektor dalam sebuah cerita. Contohnya ada first, ada then, ada after, ada next. Jadi ini dia yang menghubungkan suatu cerita sehingga menjadi suatu alur yang nyambung, seperti itu. Baik adik-adik, itu adalah materi untuk hari ini. Dan di part yang terakhir ini saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya gampang kok. Adik-adik hanya membuat short video atau video pendek tentang pengalaman kalian, entah itu pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, yang menarik, terus itu pengalaman tentang liburan atau masa kecil kalian, apapun itu terserah. Dan durasinya adalah 2-5 menit. Jangan sampai melebihi 5 menit ya, cuman 2-5 menit. Nah, untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih dan have a nice day. Bye-bye.